SMM. SMM itu sebenarnya terbentuknya itu secara tidak sengaja. Waktu itu musim COVID-19. Jadi waktu itu kita tidak boleh kumpul, artinya tidak ada gantangan yang buka. Terus kita ini kebiasaan tiap minggu tuh lomba buru. Karena nggak ada gantangan yang buka, akhirnya cari cara sembunyi-sembunyi gantang di rumah saya ini. Jadi waktu itu kesini itu lewat jalan belakang, karena jalan utama ditutup. Saya masih ingat. Waktu itu saya buatkan cantolan burung itu sekitar 25 cantolan di garasi rumah saya ini. Jadi waktu itu kita main bawa burung, ada yang bawa 5, ada yang bawa 3, terkumpulah 25 birin. Itu khusus dari grup WhatsApp kita, yaitu grup 139. Memang grup 139 ini kalau dulu itu lomba burung itu kita selalu kumpul bareng, lomba di mana bareng gitu. Nah, waktu musim COVID itu kita main risi-risi. Nah, COVID itu juri sendiri. Jadi yang misalnya yang burung yang nembak langsung dibayar 20.000, 50.000, macam-macam lah. Waktu itu Abah Tatuk sih menang karena manusia wakil terus sering nembak. Nah, dari situ minggu depan main lagi, pindah ke rumahnya Abah Tatuk, nyatol di depan kantornya dia. Apa dikasih info, kita campur itu tuh nilai-nilai sendiri. Dari situ mulai berkembang. Apa Tatuk WA ke Dikurus 139. Ya apa kita bikin itu, bikin komunitas khusus murai deh. Nanti kita kasih nama SMM, artinya seduluran murai mania. Tak kasih nama seduluran yo dari benda tukaran, jadi ngongkot itu. Oh iya, jadi dari grup kita itu nyambut lagi. Oh iya boleh, khusus murai itu. Akhirnya minggu berikutnya kita ngerencana ojo kene to, ngejawa Baudan, Haji Said, terus siapa lagi yang pulang pemain tok kita aja. Jadi diundang secara khusus main di Alami waktu itu. Alami kan gantangannya kan produk tertutup juga, jadi diindak khusus toh, bikinlah di situ. Akhirnya jadi kan masih tambal sulam. Akhirnya minggu berikutnya main lagi, sampai main lagi di Mahameru juga. Nah, waktu main di Mahameru itu wis mulai berkembang. Masuklah Pak di Jaulu yang dari Kediri, terus Andri Golang, tidak aja. Habis lomba di Mahameru, biasanya kita itu rapat. Rapat itu untuk membuat konsep ke SMM supaya lebih bagus itu gimana. Waktu itu yang paling krusial itu sebenarnya sistem penjurian. Karena sistem penjurian itu masih meraba-raba. Akhirnya terbentuklah sistem penjurian, sistem blok itu. 4 blok, burung yang dilombakan itu 24, jadi satu blok itu 6 burung. Waktu penilaian itu setiap blok, setiap juri ada 4 juri, setiap juri mendapat jatah waktu 2 menit di setiap blok. Jadi kalau ada 4 blok, artinya kan 4 kali putaran. Nah, 2 menit terakhir itu untuk penentuan. Artinya kayak pantauan bebas itu. Nah, itu terbentuknya sistem penjurian itu kurang lebih mungkin hampir makan setahun.
waktu itu waktunya sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2020. Nah, di tahun 2021 kita buat event anniversary-nya SME yang pertama. Itu kebetulan saya jadi ketua pelaksana. Saya bareng Abah Datu, anak teman-teman itu perlu survei tempat. Itu memang rencananya mau dibikin kayak ono seremoni gitu dalam tahunnya SMP. Hanya ketemulah di agrowisata di Batik. Jadi yang nginap di situ, lomba di situ. Itu pertama. Malamnya ada acara ke Akrapai. Itu lumayan. Ada undangan dari Jakarta, terus mulai itu. Cukup meriah lah. Ya, berlanjut ke tahun berikutnya. Dalam perjalanannya kita kan sering bikin event toh. Nah, event dari event itu kan ada nama kelas-kelas lomba. Nah, kelas lomba itu saya pernah bikin ke YouTube-nya. Jadi ada misalnya namanya Siwati Tani, Jiwa Besar, Bermartabat, terus apalagi. Itu semua itu sebenarnya ada makna. Ya anggaplah kalau sekarang ini kan yang diambil itu kalau yel-yelnya SMM itu apa? Berjiwa besar dan bermartabat. Nah, kalau saya nih mengartikannya berjiwa besar artinya kita menang ataupun kalah kita harus betul. Kalau saya mengartikannya seperti itu. Nah, kalau bermartabat kita dalam perlombaan ini menangnya itu harus dengan cara yang benar. Artinya bukan bukan dengan cara tipu-tipu lah. Jadi menang pun harus dengan cara yang bermartabat. Kalau saya mengartikannya yel-yelnya itu pesannya seperti itu. Jadi ya semoga ini bisa dipahami juga sama teman-teman member lainnya. Nah, dalam perjalanan ini kan memang ya terus terang kita kan tetap ya ada suka duka juga. Kalau sukanya itu pas lomba konser, ketemu teman, ketawa-ketawa, gitu. Nah, dukanya itu pas nggak konser. Terus kesel nggak konser, tapi ya bukan berarti dukanya itu kita harus protes sana protes ini. Nah, artinya kalau bagi saya pribadi kalau nggak konser dukanya itu ya apa ya kita harus introspeksi gitu. Misalnya oh ini gaconya memang kurang ya mesti di upgrade atau apa atau perawatannya yang mesti dibenahin gitu loh. Jadi dukanya itu bukan berarti protes gitu enggak. Kalau saya itu mengartikannya seperti itu karena di SMM itu memang apa ya ini kan pemainnya itu udah pemain grade atas lah. Jadi balik tidak kalau saya memahaminya ya yang pasti sudah memahami kinerja guru, kualitas guru, terus berlomba pun di arena yang tingkat atas. Artinya rata-rata guru berkualitas. Jadi ya kita terus yang kedua juri pun sudah kita kita atur sedemikian rupa lah sampai yang istilahnya kayak dulu itu ada ordengan itu gak bisa. Ya kalau momen-momen yang paling mengesankan ya selama kita lomba itu ya kalau saya merasakannya itu pas waktu kita menang juara 1 ya dapat
hadiah mobil, itu teman-teman itu ikut seneng semua. Ada yang disiram lah, apalah gitu. Dan itu memang sebenarnya bukan sekedar materi yang kita dapat sih. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Apalagi kalau saya ya kata ya, saya itu kalau menang lomba, saya itu merasakan kegembiraan yang utuh kalau menurut saya. Karena apa? Satu, burungnya kerja dengan baik. Kedua, itu hasil perawatan saya sendiri. Nah, yang ketiga ya dapat rezeki lah, dapat bonus, dapat hadiah. Jadi kalau menurut saya itu dapat utuh gitu. Nah, ini yang saya rasakan. Jadi artinya menangnya pun tidak dengan cara nakal. Artinya fair play gitu loh. Nah, itu yang membuat saya itu benar-benar berkesannya di sini. Nah, nanti tanggal 29 nanti ini, tanggal 29 Juni tahun 2025, SNN sudah berusia 5 tahun. Artinya nanti adalah anniversary SNN yang ke-5. Ya, harapan saya sih satu, SNN tetap bisa eksis, bisa menjaga sistem lomba yang baik dan benar, amanah, bisa diikuti oleh terus member-membernya lebih mencintai SNN. Kita selalu baru untuk menjaga, mempertahankan kredibilitas SNN supaya SNN tetap menjadi acuan atau percontohan lah untuk IO yang lain. Karena ya mau bilang apapun alasannya, saya mengklaim bahwa SNN adalah pioner sistem lomba yang baik dan benar, yang sampai hari ini bahkan mungkin sudah diikuti hampir di seluruh Indonesia. Dengan satu tujuan, yaitu fair play. Kita nggak neko-neko. Jadi sistemnya itu memang dibuat supaya tidak ada permainan lagi. Semuanya berjalan dengan adil, jujur, fair play. Yang terakhir, saya mau katakan 2 kata untuk SNN. Solid dan tetap semangat. SNN berjiwa besar dan bermartabat.